Kalau 5 menit kakimu tidak sembuh, hina aku sepuasmu. 5 menit? Jangan membuatku tertawa. Kaki ini sudah mati bertahun-tahun. Kalau gagal, kau akan menjadi bahan hinaanku seumur hidup. Pagi itu, halaman rumah megah Anindya sunyi, terlalu sunyi. Seorang wanita cantik kaya raya duduk di kursi roda, uangnya berkuasa atas segalanya, kecuali kakinya sendiri. Semua orang datang dengan janji, katanya dingin, dan pergi dengan kegagalan. Tiba-tiba, gerbang terbuka keras. Seorang pria miskin lusuh masuk tanpa rasa takut. Usir dia sekarang, bentak sang pewaris. Namun pria itu menatap lurus. Tenang, tegak. Aku tidak datang mengemis, katanya. Aku datang untuk menyembuhkanmu. Tawa hina meledak. Dokter dunia saja menyerah. Kau pikir tangan kotormu bisa? Pria itu berlutut. Beri aku 5 menit. Jika gagal, hina aku sepuasnya. Sang wanita tersenyum dingin. Jika kakiku bergerak 1 jari saja, hartaku milikmu, bahkan aku. 5 menit dimulai. Dan 1 gerakan kecil akan menghancurkan kesombongan besar. Apa yang terjadi setelah pijatan itu dimulai? Benarkah kakinya akan bergerak? Atau pria itu dipermalukan di depan semua orang? Jangan kemana-mana. Pagi itu halaman rumah megah Anindya terasa terlalu sunyi. Angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan taman yang tertata sempurna, indah, mahal, dan dingin. Di tengah halaman, Ratu Anindya duduk di kursi rodanya. Gaun mahal berwarna gading membungkus tubuhnya dengan anggun, namun matanya kosong. Tidak ada senyum, tidak ada harapan. Kursi roda itu sudah menjadi singgasananya selama 2 tahun terakhir. Sejak kecelakaan itu, dunia ratu berhenti bergerak. Uang, kekuasaan, perusahaan raksasa, semua tetap berjalan. Hanya kakinya yang tidak. Semua orang datang dengan janji, ucap ratu pelan, tanpa menoleh pada asistennya. Dan semuanya pergi dengan kegagalan. Asistennya hanya diam. Ia tahu, pagi-pagi seperti ini adalah saat paling rapuh sekaligus paling berbahaya bagi ratu. Tiba-tiba, suara gerbang besi terbuka keras. Para penjaga menoleh bersamaan. Seorang pria masuk. Usir dia. Sekarang. Bentakan ratu memecah keheningan. Pria itu berdiri beberapa meter di hadapannya. Pakaiannya lusuh, warnanya pudar, celananya kusam penuh lipatan. Sandal jepit tipis di kakinya tampak hampir putus. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Namun ada satu hal yang membuat semua orang terdiam. Tatapannya, tenang, tegak, tidak memohon. Namanya Wisnu. Apa kau tuli? Suara ratu meninggi. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Para penjaga maju selangkah. Namun Wisnu mengangkat tangannya pelan. Saya tidak datang untuk mengemis, katanya datar. Ratu tertawa pendek, sinis, lucu. Semua orang miskin selalu berkata begitu. Wisnu melangkah maju 1 langkah lagi, berhenti tepat di depan kursi roda ratu. Jarak mereka kini sangat dekat. Apa yang kau lakukan, hardik ratu? Beraninya kau mendekat. Wisnu menatap kaki ratu yang terdiam di atas kursi roda. Lalu ia mengangkat wajahnya. Saya datang untuk menyembuhkan Anda. Hening. Lalu, tawa ratu meledak keras. Menyembuhkan? Ia tertawa tanpa kendali, suaranya penuh ejekan. Dokter terbaik dunia sudah menyerah. Kau pikir tangan kotormu setara mereka? Ratu mencondongkan tubuhnya ke depan. Wajah cantiknya berubah tajam, kejam. Kau tahu berapa banyak orang sepertimu datang ke sini? Lanjutnya. Dukun, tabib, penipu, semua ingin uangku. Wisnu tidak membalas. Ia justru berlutut. Gerakan itu membuat halaman megah itu membeku. Saya tidak minta uang, ucapnya pelan namun jelas. Saya hanya ingin menolong. Menolong? Ratu membentak. Kau merendahkanku dengan harapan palsu. Ia menunjuk kursi rodanya dengan marah. Lihat aku. Ini bukan penyakit biasa. Ini kutukan. Wisnu menunduk lebih dalam. Berikan saya 5 menit, katanya.
Jika setelah saya memijat kaki Anda tidak ada reaksi sedikit pun, silakan hina saya sepuasnya. Asisten Ratu menahan napas. Para penjaga saling berpandangan. Ratu terdiam beberapa detik. Lalu wajahnya berubah. Senyum tipis, dingin, penuh tantangan. Kau ingin dipermalukan? Tanyanya pelan. Ia menunjuk wajah Wisnu, jaraknya hanya sejengkal. Baik, dengarkan aku baik-baik. Suara Ratu kini tajam dan menggema. Jika kau berhasil membuat kakiku bergerak satu jari saja. Ia berhenti, menatap semua orang di sekelilingnya. Aku akan memberikan seluruh hartaku padamu. Halaman itu gempar. Namun Ratu belum selesai. Dan jika perlu, lanjutnya dengan senyum menghina, aku ikhlas menjadi istrimu. Tantangan itu jatuh seperti petir. Wisnu terdiam. Dadanya naik turun. Lalu ia menunduk dalam-dalam. Baik, katanya. Demi niat menolong. Ratu menyandarkan tubuhnya di kursi roda, menatap Wisnu dengan penuh kesombongan. Sekarang buktikan, ujarnya dingin. Atau hancur di hadapanku. Dan di halaman megah itu, takdir mulai bergerak. Mulai. Satu kata itu meluncur dari bibir Ratu Anindya seperti vonis. Wisnu perlahan mendekat ke kursi roda. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lantai marmer yang dingin, melainkan karena puluhan pasang mata menatapnya dengan satu keyakinan yang sama, pria ini akan gagal. Ratu menyilangkan tangannya di dada. Wajahnya dingin, matanya tajam, bibirnya mengembang dalam senyum mengejek. Waktumu berjalan, katanya. Jangan bilang kau gugup. Wisnu berlutut di hadapannya. Tangannya berhenti sejenak di udara, tepat di depan kaki Ratu yang terdiam tak bernyawa sejak 2 tahun lalu. Ratu mendengus. Kau ragu? Atau kau mulai sadar betapa bodohnya dirimu datang ke sini? Wisnu menarik napas dalam-dalam. Lalu, tangannya menyentuh kaki Ratu. Sentuhan itu membuat Ratu refleks menarik napas. Berani-beraninya kau menyentuhku tanpa izin penuh. Hardiknya. Saya sudah mendapat izin, jawab Wisnu pelan. Dari tantangan Anda sendiri. Ratu tersenyum sinis. Jangan salah paham. Aku hanya ingin melihat seberapa rendah kau bisa jatuh. Menit pertama dimulai. Tangan Wisnu bergerak pelan. Pijatannya tidak kasar, tidak pula ragu. Ia menekan perlahan, seolah mengenal setiap urat yang disentuhnya. Ratu tertawa kecil. Percuma. Ia menoleh ke asistennya. Lihat baik-baik. Orang seperti ini selalu yakin dengan kebohongannya sendiri. Asisten itu menunduk,